Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah hadir di rumah orang tua kami, Bapak Antonius Lecang. Pada hari ini kita sekaligus merayakan Pesta Paskah dan mengenang mendiang abang kami, putra pertama dari Bapak Antonius Lecang, Abang Alpi Kurniawan, yang dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu, tepat hari Rabu tanggal 3 Mei 2017. Dan 6 tahun kemudian sama di hari Rabu ini 3 Mei 2023. Selanjutnya juga mengenang ibu kami, Ibu Andriana Petra, yang dipanggil Tuhan 499 hari yang lalu. Selanjutnya mengenang kakek kami, YP Mawi, yang dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu, tepat juga pada bulan ini, di hari ini. Jadi demikian untuk intensi misa. Selanjutnya misa akan dipimpin oleh pastor kita, Pastor Elenterius Bon, SPD. Terima kasih. Baiklah, kita buka dengan lagu pembukaan Haleluya nomor 07. Nomor 07. Mulai? Hai umat yang berterus bersorak gembira, pujilah Kristus Raja, pahlawan perkasa, yang mengalahkan maut dengan kematiannya. Mari bersukacita, nyanyi haleluya. Dengan semangat baru, mari kita maju, berjuang dengan gigih, membangun dunia, supaya diwujudkan di bawah panji Kristus perdamaian sejati. Nyanyi haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini gereja merayakan dua rasul yang sangat luar biasa berjasa untuk pewartaan Injil. Dan iman kita adalah iman rasuli. Artinya kita mengimani apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan hari ini ada dua rasul, Santo Filipus dan Yakobus. Kita rayakan dalam gereja yang mestinya pakai pakaian merah karena hari para rasul, tetapi karena ini misa arwah, maka saya rangkumkan dengan pakaian putih ini sebagai perayaan Paskah kebangkitan Tuhan. Dan kita tadi sudah disampaikan, diajak oleh keluarga
mendoakan Saudara Alfi Kurniawan, Ibu Andriana Petra, dan kakek YP Mawi yang telah menghadap hadirat Tuhan. Santo Filipus dan Yakobus pasti sudah di sana. Maka kita juga berdoa agar Santo Filipus dan Santo Yakobus bersama dengan Bunda Maria, juga Santo Yosef dan para kudus lainnya mendoakan ketiga anggota keluarga kita ini agar mereka boleh bersukacita bersama mereka di dalam kerajaan surga. Agar doa-doa kita berkenan pada Tuhan, mari kita awali peran kudus ini dengan terdahulu membersihkan hati, mengakui dosa dan salah, dan kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kerinduan umat manusia, Engkau telah memperkenankan kami bergembira merayakan pesta Rasulmu Filipus dan Yakobus. Kami percaya akan bantuan doa mereka, maka mohon semua kami Kau perkenankan bersama mereka ikut serta dalam sengsara dan kebangkitan putramu, dan pada suatu ketika memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Dan secara istimewa untuk ketiga anggota keluarga kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Alfi Kurniawan, Ibu Andriana Petra, kakek YP Mawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya.
sebagaimana kuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan Haleluya nomor 39. Mulai. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga
mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kau mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Selamat malam. dan selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Ya, karena baru ketemu kita di sini. Sudah minggu keempat, Paskah. Oke. Baik. Kedua bacaan yang kita dengar, bacaan pertama dan bacaan Injil adalah bacaan hari ini. Dan cocok lagi dengan perayaan malam ini yang kita doakan. Nah, kita dengar tadi dalam bacaan pertama, Santo Paulus memberikan kesaksian iman. Imannya akan Yesus. Dan apa yang diceritakan oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus itu, dia berbicara tentang Yesus. Yesus yang hidup, Yesus yang wafat, Yesus yang telah bangkit, dan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Dan dia katakan, apa yang terjadi pada diri Yesus orang Nazaret itu memang sesuai dengan kitab suci. Apa maksudnya dengan sesuai kitab suci itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak, kitab suci yang mana yang dimasukkan? Karena waktu itu Injil, lalu Perjanjian Baru itu belum ada. Dengan demikian, kitab suci yang mana? Nah, itu kitab sucinya orang Yahudi yang kita sebut kitab Taurat. Jadi, kitab Taurat, kitab para nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Maksud Paulus itu adalah bahwa cerita tentang kedatangan Al-Masih, cerita tentang sengsaranya Al-Masih, cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Sang Al-Masih, cerita tentang wafatnya Sang Al-Masih, cerita tentang kebangkitannya, itu semua tercatat di dalam kitab Taurat. Kitabmu dan kitabku. Itu waktu itu kan si Paulus itu kan belum mengikut Yesus. Dan dia adalah ahli Taurat yang luar biasa. Dan dia ahli tentang Taurat itu. Ayat-ayat mana tentang itu dia sudah tahu semuanya. Dan di situ diceritakan tentang Yesus itu.
Dan Yesus yang diceritakan itu, Al-Masih yang diceritakan dalam kitab para nabi itu, kitab Taurat itu, itulah yang kita wartakan. Dan kami menyaksikan lebih dari itu, bahwa dia bangkit, bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia tunjuk diri. Dia menampakkan diri kepada para rasul, dia bilang. Dia menampakkan diri